Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu-ibu. Sore. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Wina Desta Marti Aji dari jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Semarang. Nah, di sini saya ingin melakukan penyuluhan mengenai gizi seimbang untuk anak usia 4 sampai 6 tahun. Sebelumnya Ibu pernah mengikuti penyuluhan seperti ini atau belum ya? Belum ya, Bu. Nah, Ibu, di sini saya ada jargon. Apabila saya mengatakan anak sehat, Ibu mengikuti dengan mengatakan untuk generasi cerdas. Seperti itu ya, Ibu. Ya. Dimulai ya. 1, 2, 3. Anak sehat untuk generasi cerdas. Nah, langsung aja ya Ibu ke materinya. Pertama-tama, Ibu tahu nggak apa itu balita? Anak kecil. Di bawah 5 tahun. Ya, betul. Jadi menurut ahli, balita itu adalah masa di mana anak mulai berjalan dan merupakan masa yang paling hebat dalam tumbuh kembang, yaitu pada usia 1 sampai 5 tahun. Masa ini merupakan masa yang penting terhadap perkembangan kepandaian dan pertumbuhan intelektual. Nah, kalau anak prasekolah, Ibu tahu nggak? Sebelum sekolah. Ya. Jadi menurut ahli, anak prasekolah adalah anak yang berusia 3 sampai 6 tahun serta biasanya sudah mulai mengikuti program preschool. Program preschool itu seperti PAUD ya Ibu. Nah, selanjutnya apa sih itu gizi seimbang? Ibu tahu nggak? Gizi seimbang merupakan susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan gizi tubuh. Dengan memperhatikan prinsip keragaman makanan, keamanan makanan, dan bagaimana pentingnya pola hidup aktif dan berolahraga dan pentingnya berat badan ideal. Jadi kalau gizi seimbang itu apa yang kita makan sehari-hari itu sudah sesuai atau belum sama yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Selanjutnya ada kebutuhan gizi untuk anak usia 4 sampai 6 tahun menurut AKG 2013. Untuk energinya 1600 kilokalori, protein 35 gram, lemak 62 gram, karbohidrat 220 gram, serat 22 gram, dan air 1500 ml. Nah, untuk menu makan seimbang anak usia 4 sampai 6 tahun itu terdiri dari makan pagi, snack pagi, makan siang, snack sore, dan makan malam. Di sini Ibu tahu nggak sih apa itu isi piringku? Sebenarnya isi piringku itu perubahan dari 4 sehat 5 sempurna. Ibu tahu 4 sehat 5 sempurna? Tahu. Itu dulu namanya 4 sehat 5 sempurna. Kalau sekarang namanya isi piringku. Jadi isi piringku itu adalah panduan sajian sekali makan dalam sehari berupa makan pagi, makan siang, makan malam, dan disertai dengan makan selingan, yaitu berupa selingan pagi, dan selingan sore. Nah, untuk isi piringkunya itu terbagi menjadi makanan pokok, lauk pauk, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Kemudian akan saya jelaskan mengenai isi piringku untuk anak 4 sampai 6 tahun. Jadi piringnya itu dibagi menjadi 2 bagian. Untuk yang sebelah kanan itu ada 2/3 untuk sayur-sayuran, 1/3 untuk buah-buahan, dan yang sebelah kiri itu ada 1/3 untuk lauk pauk, yaitu lauk merpati dan lauk hewani.
dan 2/3-nya itu untuk makanan pokok. Nah, kemudian ada pesan untuk anak 4-6 tahun, yaitu makan 3 kali sehari secara rutin, itu berupa makan pagi, makan siang, dan makan malam. Kemudian makan protein yang tinggi. Nah, protein yang tinggi itu baik untuk anak usia 4-6 tahun, soalnya mereka itu sedang dalam pertumbuhan ya. Nah, protein yang bagus itu seperti ikan, telur, daging, dan susu. Dan yang paling bagus itu sebenarnya ikan. Nah, kemudian ada banyak makan sayur dan buah. Kenapa? Karena sayur dan buah itu merupakan sumber serat yang paling baik untuk tubuh dan dapat memperlancar proses pencernaan. Nah, kemudian ada batasi snack manis, asin, dan berlemak. Pembatasan snack manis itu seperti coklat dan permen ya, itu karena dapat merusak gigi. Kemudian ada minum air sebanyak 1.200 sampai 1.500 ml per hari. Kemudian ada sering aktivitas fisik. Nah, kalau untuk anak-anak itu biasanya hanya diajak jalan aja, jalan sore, keliling rumah, keliling perkampungan aja ya, seperti itu. Nah, kemudian saya akan menjelaskan lebih jelas tentang apa sih makanan pokok. Ibu tahu nggak sih apa aja makanan pokok itu? Nasi, tepung, kentang, yang paling itu ya. Nah, jadi makanan pokok itu adalah makanan yang paling utama yang dimakan dalam kehidupan sehari-hari kita, yang digunakan sebagai sumber energi. Nah, untuk anak-anak ini sangat penting karena anak-anak itu masih dalam masa pertumbuhan, masih banyak aktivitasnya gitu. Nah, untuk contoh makanan pokoknya itu biasanya kita makan nasi ya. Nah, nasinya itu juga ada macam-macam, ada nasi putih, nasi merah, seperti itu. Bisa juga bubur. Kalau anak-anak juga suka bubur untuk pagi harinya. Buburnya juga bisa bubur sumsum, bubur ayam. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ada roti. Roti juga sangat disukai sama anak-anak ya. Untuk makan pagi juga. Rotinya juga dapat dibuat sandwich ya, sama roti bakar juga bisa. Kemudian ada jagung. Jagung juga mungkin kurang familiar kalau buat makanan pokok ya. Mungkin bisa dijadikan sebagai snack seperti itu. Nah, kemudian ada gandum. Kalau gandum di Indonesia mungkin sangat jarang dan mungkin sulit ditemui. Nah, kemudian ada lauk pauk. Lauk pauk itu adalah segala macam yang dimakan sebagai pendamping makanan utama. Umumnya banyak mengandung protein baik hewani maupun nabati. Nah, nabati itu sebagai pembangun dan pengatur tubuh. Nah, untuk protein ini sangat bermanfaat bagi tubuh anak-anak karena masih digunakan untuk proses pertumbuhan. Ibu tahu nggak sih apa aja lauk hewani dan lauk nabati itu? Ya. Kalau naik lauk nabati itu merupakan lauk yang berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti tahu, tempe. Nah, mungkin anak-anak masih kurang suka ya kalau makan tahu sama tempe. Nah, itu bisa divariasikan lagi. Misal tahu sama tempe itu dijadikan bola-bola tahu tempe, boleh digoreng. Bisa juga divariasikan sama sayur-sayuran. Seperti itu. Nah, kemudian kalau lauk hewani itu merupakan lauk yang berasal dari hewan. Itu contohnya ada ayam, telur, daging sapi, daging kambing. Nah, kalau untuk anak-anak juga bisa makan ikan. Ikan juga sangat baik untuk anak-anak. Kemudian
sayuran. Sayuran merupakan makanan sumber serat, vitamin, dan mineral. Karena adanya kandungan tersebut sangatlah bermanfaat bagi tubuh, seperti memperlancar sistem pencernaan dan memperlancar BAB. Mungkin kalau sayuran masih itu ya sulit untuk anak-anak ya. Iya, sulit sekali. Itu juga bisa divariasikan untuk anak-anak, dicampur dengan lauk lain seperti itu pengolahannya. Nah, contohnya apa aja sih ibu-ibu sayuran? Brokoli, ayam, tomat. Kalau sayuran itu contohnya ada bayam, kangkung, brokoli, wortel, kubis, dan labu siam. Kalau anak-anak mungkin akan lebih familiar dengan bayam, brokoli, dan wortel. Kalau untuk kangkung mungkin masih kurang suka ya. Kemudian ada buah-buahan. Buah-buahan itu adalah makanan yang memiliki kadar gula dan lemaknya rendah, serta sumber serat yang terbaik bagi kesehatan pencernaan. Contoh buah-buahan apa aja ibu-ibu? Bisa mangga, ya. Nah, contohnya itu ada pisang, alpukat, jeruk, semangka, melon, stroberi. Nah, untuk anak-anak itu biasanya lebih tertarik dengan pisang, jeruk, stroberi, yang manis-manis gitu ya. Nah, kalau mungkin anaknya kurang suka dalam bentuk buah seperti itu, bisa dijadikan puding atau Es krim ya, bisa. Ini lebih tertarik seperti itu. Nah, ini ada contoh pengaplikasian dari isi piringku. Itu makanan pokok berupa nasi 12 sendok makan. Untuk lauk nabatinya 1 potong, bisa tempe, bisa tahu. Kemudian ada lauk hewaninya 1 potong, itu bisa daging sapi, telur, ayam ya. Kemudian ada sayurnya itu sebesar 1 mangkuk sedang. Nah, kalau buahnya itu 1 mangkuk buah potong, atau 1 buah jeruk, atau setengah butir apel. Nah, bisa juga ditambahkan dengan 1 gelas susu. Kenapa susu itu penting? Karena susu itu mengandung kalsium yang baik untuk pertumbuhan tulang dan gigi. Nah, saya akan membagikan tips untuk pemberian makan anak usia 4-6 tahun. Yang pertama, dengan memberikan makanan kecil atau snack yang sesuai. Nah, untuk snacknya itu bisa divariasikan seperti pada gambar ini ya, ibu-ibu. Roti bisa divariasikan dengan keju, coklat, dan dibentuk dengan sesuai karakter yang disukai sama anak-anak. Nah, untuk tahu juga bisa dijadikan tahu crispy. Dan ini juga ada telur yang digulung sama nasi sama sosis. Yang kedua, adalah menciptakan makanan yang diinginkan dan menarik, yang seperti saya jelaskan tadi, dibentuk dengan karakter yang disukai sama anak-anak. Seperti ini nasi ada dibentuk seperti ayam, telur juga, terus ada sayuran dan nasi merah yang di dalamnya itu. Kemudian yang ketiga, tetap memberikan susu. Kayak tadi, susu itu baik untuk pertumbuhan tulang dan gigi. Nah, yang keempat, ada hindari makanan yang berlebih. Kenapa kita harus menghindari makanan yang berlebih? Karena tubuh anak-anak itu masih dalam pertumbuhan ya, cepat tumbuhnya gitu. Jadi kalau makanannya terlalu banyak, melebihi kapasitas, jadi tidak baik untuk tubuhnya, bisa menyebabkan obesitas seperti itu. Nah, kemudian apa aja sih ibu-ibu akibat dari kurangnya zat gizi dan kelebihan zat gizi itu? Tahu nggak ibu-ibu? Terus nanti ya Sering sakit. ya. Nah, yang pertama itu ada obesitas, yang kegemukan itu kalau kelebihan dari
Ya kecukupan dia ya. Kemudian ada gizi kurang itu seperti stunting juga itu masuk gizi kurang. Kemudian dapat menghambat pertumbuhan otak, itu sangat mempengaruhi untuk anak-anak ya, karena otaknya dia masih berkembang seperti itu. Kemudian mudah sakit juga. Apabila anak-anak sakit seperti flu atau batuk itu disarankan makan buah dulu, dikasih buah seperti itu. Buahnya itu bisa lemon, itu bisa dapat menyembuhkan dengan cara alami. Nah, ini ada tambahan 13 pedoman umum gizi seimbang. Ini bisa untuk umum juga, nggak cuma buat anak-anak. Yang pertama, makanlah aneka ragam makanan. Itu maksudnya bervariasi ya ibu, dari karbohidrat, protein, sayur, buah gitu. Nah, yang kedua ada makanlah makanan untuk memenuhi kecukupan energi. Nah, kecukupan energinya itu berbeda-beda setiap umurnya. Jadi tergantung umurnya juga, tergantung laki-laki atau perempuan itu juga berpengaruh. Yang ketiga, makanlah makanan sumber karbohidrat setengah dari kebutuhan energi. Yang keempat, batasi konsumsi lemak dan minyak sampai 1/4 dari kecukupan energi. Kenapa kita harus membatasi konsumsi lemak? Karena lemak itu dapat membuat tubuh itu obesitas. Nah, yang kelima ada gunakan garam beriodium. Nah, untuk penggunaan garam juga harus dibatasi, karena apabila untuk dewasa itu dapat berpengaruh untuk hipertensi ya. Yang keenam, makanlah makanan sumber zat besi. Ibu tahu nggak sih apa aja makanan yang sumber zat besi? Ya, itu terutama sayuran yang berwarna hijau ya, seperti bayam, brokoli, kangkung, begitu. Nah, yang ketujuh, biasakan makanan pagi. Kenapa makan pagi itu penting? Karena tubuh kita di pagi hari itu membutuhkan energi yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas gitu. Minumlah air bersih. Yang kedelapan, minumlah air bersih yang aman dan cukup jumlahnya. Seperti tadi, untuk anak-anak itu 1.500 ml. Kalau untuk dewasa bisa 8 gelas sehari. Yang kesembilan, lakukan kegiatan fisik dan olahraga secara teratur. Seperti yang tadi saya bilang, itu kalau anak-anak diajak jalan sore, kalau dewasa mungkin bisa berolahraga seperti biasa lah, jogging gitu. Nah, kalau yang ke-10 itu hindari minuman beralkohol, itu untuk dewasa ya tentunya. Nah, yang ke-11, makanlah makanan yang aman bagi kesehatan. Nah, terutama makanan yang dibuat di rumah itu akan lebih baik daripada yang di restoran-restoran. Nah, yang ke-12, bacalah label pada makanan yang dikemas. Ini juga penting supaya kita dapat menghindari dari keracunan makanan apabila makanan itu expired. Nah, yang ke-13, berilah ASI saja pada bayi sampai usia 4 bulan. Nah, setelah itu bisa ditambah dengan MPASI atau makanan. Ya, sekian penyuluhan dari saya. Mungkin Ibu ada yang ditanyakan? Saya mau nanya, Ya, silakan. itu kan tadi disebutkan 13 pedoman umum, itu salah satunya menggunakan garam beriodium. Kalau garam beriodium itu yang seperti apa ya? Apakah yang biasa di dapur atau bukan? Makasih. Ya, saya jawab dulu ya. Garam beriodium itu sama aja yang kayak di dapur yang biasa ibu gunakan. Tapi itu tetap harus dibatasi ya kalau untuk garam, untuk menghindari hipertensi. Mungkin ada lagi ibu? Nah, mau nanya itu kan kalau anak-anak itu kan suka makan sayuran ya,
ada beberapa yang gantinya dengan suplemen. Apakah itu bisa untuk menggantikan asupan sayuran untuk anak-anak atau tidak? Ya, langsung saya jawab. Menurut saya penggunaan suplemen sayur dan buah itu hanya sebagai tambahan saja, tidak sebagai sumber utama, karena di dalam suplemen itu tidak ada kandungan seratnya itu. Jadi anak-anak itu perlu serat dari buah dan sayur yang asli itu. Mungkin kalau anak-anak sudah sangat tidak mau makan sayur atau buah, bisa dijadikan cemilan ya. Kalau buah mungkin jadi puding, es krim. Kalau sayur mungkin agak susah, mungkin bisa dijadikan salad kalau anak-anak mau, seperti itu. Mungkin ibu-ibu ada pertanyaan lagi? Sudah Mbak. Ya, sekian penyuluhan dari saya. Semoga bermanfaat bagi ibu-ibu. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.